Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Penyu Mutiara Laut dari Korea. Sebelum melanjutkan materi ini, silakan subscribe ya. Perhatikan peta di sebelah kanan. Filipina merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau dengan perkiraan luas 343.448 km persegi. Filipina secara astronomis terletak di antara 116 derajat hingga 126 derajat bujur timur dan 4 derajat hingga 21 derajat lintang utara. Secara geografis, Filipina sebelah timur berbatasan dengan Laut Filipina, di barat dengan Laut Tiongkok Selatan, dan di sebelah selatan dengan Laut Sulawesi. Pulau Borneo terletak beberapa ratus kilometer di barat daya dan Taiwan merupakan batas utara dari Filipina. Maluku dan Sulawesi Selatan terletak di sebelah selatan dan di timur ada negara Palau. Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, ya, yang meliputi 36.289 km. Perhatikan gambar sebelah kanan ya. Gambar di sebelah kanan merupakan bendera Filipina. Lagu kebangsaannya ialah Lupang Hinirang. Lagu ini disusun oleh Julian Felipe pada tahun 1898. Tadinya lagunya hanya berupa instrumentalia, tapi kemudian diberikan lirik beberapa tahun kemudian, yang merupakan adaptasi dari puisi berbahasa Spanyol, karya Jose Palma. Di sebelah kiri merupakan lambang negara Filipina, yang artinya dari lambang tersebut menampilkan matahari berjulai 8 bersinar khas Filipina, yang masing-masing melambangkan 8 provinsi. Nah, sedangkan 3 bintang emas bersudut 5 melambangkan 3 kawasan utama Filipina, yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Dan juga dapat diartikan bahwa di Filipina terdapat 3 agama besar, yaitu Katolik, Protestan, dan Islam. Nah, sedangkan pada bidang biru di sisi kiri ada elang yang merupakan lambang negara Amerika Serikat, dan di sebelah kanan terdapat bidang merah yang merupakan yang ada lambang singa Spanyol. Keduanya melambangkan sejarah kolonial Filipina yang pernah menjadi koloni dari Spanyol dan Amerika Serikat. Manila merupakan ibu kota Filipina. Manila merupakan daerah metropolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Metropolis ini disebut Metro Manila, tapi sering hanya disebut Manila oleh orang asing dan selain penduduk yang tinggal di sana. Kota Metro Manila terdiri dari 17 kota dan munisipal. Keindahan alam Filipina. Di bawah ada 3 potret yang mewakili keindahan alam di Filipina. Ada teras sawah Benawe, pantai Pulau Barocay yang ada di tengah, dan sebelah kanan Chocolate Hills. Budaya Filipina sangat kaya, ya, dengan percampuran dari Melayu, Spanyol, dan Amerika Serikat yang menggambarkan keramahan dan kehangatan mereka. Di sebelah kanan itu ada pertunjukan tari tradisional Filipina yang mewakili budaya yang dinamis. Di Filipina terdapat beberapa tempat wisata yang cukup populer. Perhatikan 3 potret yang berada di bawah. Pertama, ada Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa. Merupakan sebuah area yang dilindungi yang terletak 80 km sebelah utara
kota Puerto Princesa di Pulau Palawan, Filipina. Taman nasional ini berada di pegunungan Saint Paul di sisi barat pulau ini yang berbatasan dengan Teluk Saint Paul di utara dan Sungai Babuyan di timur. Tempat wisata ini merupakan sungai bawah tanah terpanjang. Tempat wisata lain adalah Coron. Ada tempat yang luar biasa untuk dijajahi, terutama bagi petualang bawah laut yang ingin menyelam di antara bangkai kapal Jepang dari tahun 1940-an. Berikutnya adalah Perbukitan Coklat, merupakan sebuah formasi geologi di Provinsi Bohol, Filipina. Situs ini setidaknya terdiri dari 1.260 bukit, tapi bisa saja lebih, sekitar 1.776 bukit yang tersebar di area seluas lebih dari 50 km persegi. Bukit ini ditutupi rumput hijau yang berubah warna menjadi coklat selama musim kemarau. Kuliner Filipina sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Kalian bisa lihat foto di bawah ini ya. Pertama adalah balut, hidangan paling ikonik dan ekstrim di Filipina. Balut adalah embrio bebek yang direbus atau dikukus. Embrio berusia 14-21 hari ini dimakan utuh, termasuk tulang dan bulunya. Biasanya disajikan dengan garam, cuka, dan cabai. Rasanya digambarkan seperti telur rebus dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit amis. Berikutnya adalah kamaro. Kamaro merupakan masakan jangkrik goreng renyah yang merupakan camilan populer di sana, terutama di pedesaan. Jangkrik dibersihkan, dibumbui, dan digoreng kering. Rasanya gurih dan sedikit pedas, mirip dengan kerupuk udang. Nah, di sebelah kanan terdapat tamilok. Tamilok merupakan cacing kayu karena hidupnya di dalam sela-sela batang kayu. Cacing berwarna putih keabu-abuan ini berbentuk memanjang dengan bentuk tubuh yang cukup besar. Populasi Muslim di Filipina. Islam merupakan agama monoteis tertua yang tercatat di Filipina. Islam mencapai Filipina antara abad 14 dan ke-12 dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Persia dan pantai Malabar di India Selatan, dan para pengikutnya di beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Matthew Research Center untuk Filipina tahun 2000 mendapati bahwa 11% dari penduduk negara tersebut adalah Muslim. Islam merupakan agama terbesar kedua di Filipina dengan pengikut sekitar 12.127.084 orang pada tahun 2023. Menurut Kantor Statistik Nasional, dalam kurun waktu 10 tahun meningkat hampir sepertiga atau 32%. Berikut ini adalah gambar 3 masjid di antara banyak masjid yang ada di Filipina. Pertama adalah Masjid Agung Sultan Haji Hasanabokiyah yang ada di kota Cotabato. Ya, masjid ini dibangun atas biaya dari Sultan Haji Hasanabokiyah. Sedangkan di tengah terdapat Masjid Raya Marawi. Sebelah kanan adalah Masjid Mas Al-Dahab yang berada di kota Manila. Peran Filipina di ASEAN. Filipina merupakan salah satu pendiri ASEAN dan memainkan peran aktif dalam organisasi regional ini sejak awal berdirinya. Ketika itu Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yang bernama Narcisco Ramos untuk menandatangani deklarasi ASEAN di Bangkok. Dalam bidang politik dan keamanan, Filipina aktif terlibat dalam upaya perdamaian dan keamanan di kawasan, termasuk penyelesaian konflik di Kamboja dan Myanmar. Kemudian Filipina juga berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB di bawah bendera ASEAN. Dan berikutnya pada tahun 2017,
Filipina menjadi ketua ASEAN dan memprioritaskan isu-isu seperti maritim, terorisme, dan konektivitas. Dalam bidang ekonomi, Filipina adalah anggota yang aktif dari kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ya, dan berkomitmen untuk mempromosikan perdagangan investasi regional. Filipina juga terlibat dalam berbagai inisiatif ekonomi ASEAN, seperti Master Plan on ASEAN Connectivity and ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Pada tahun 2019, Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-33. Anak-anakku semua, dalam sosial dan budaya, Filipina aktif dalam mempromosikan kerjasama budaya dan pertukaran antar negara anggota ASEAN. Ya, Filipina juga terlibat dalam berbagai program ASEAN untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Untuk isu-isu kontemporer, Filipina pernah berkontribusi pada pembentukan berbagai mekanisme ASEAN seperti ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. Kemudian Filipina juga memainkan peran penting dan menyuarakan keprihatinan ASEAN tentang Laut Cina Selatan, di mana Filipina memiliki klaim teritorial. Terima kasih sudah menyaksikan materi ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.